Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Ramadhani Firdaus, NIM 0858558394 UPBJJ, Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk prodinya yaitu Sistem S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai tugas 2 dari mata kuliah struktur data. Untuk soal nomor 1 yaitu buatlah coding pengurutan data dari terkecil hingga terbesar dari data berikut A1 sampai A6 dan menentukan nilai A1 sampai A6 dengan mengurutkan menggunakan algoritma merge sort dan menganalisa kinerja algoritma tersebut. Untuk soal nomor 2 yaitu pengurutan data terkecil hingga terbesar A1 sampai A6 dan menentukan nilai dari A1 sampai A6 dengan mengurutkan algoritma dan menggunakan algoritma counting sort. Kemudian menganalisa kinerja algoritma tersebut. Dalam pengerjaan tugas 2 struktur data tersebut, saya menggunakan tempat yaitu menggunakan Visual Studio Code. Dalam pengerjaannya saya menggunakan bahasa pemrograman yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Untuk nomor 1 yaitu nilai yang ditetapkan adalah A1 sama dengan contoh yang saya buat adalah 34, A2 sama dengan 7, A3 sama dengan 23, A4 sama dengan 32, A5 sama dengan 5, A6 sama dengan 62. Dan yang akan diurutkan data yang akan diurutkan yaitu 34, 7, 23, 32, 5, 62. Dan hasilnya nanti akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk pengodingannya yaitu seperti ini. Untuk yang pertama menggunakan public class tugas 2, saya menggunakan filenya tugas 2 menggunakan seperti ini dengan menggabungkan dua subarray seperti ini, dan ukuran subarray yang akan digabungkan in n1 sama dengan mid left plus 1, in n2 sama dengan right min mid. Dan langkah kedua yaitu membuat array sementara untuk menyimpan subarray in L sama dengan new in n1 integer r sama dengan new n2. Untuk langkah ketiga yaitu menyalin data ke array sementara. Untuk contoh codingannya seperti berikut. Langkah keempat yaitu menggabungkan subarray kembali ke array asli. Dengan contoh pengodingannya seperti berikut. Dan yang keenam yaitu menyalin elemen yang tersisa. Dan yang ketujuh yaitu fungsi utama mengurutkan array menggunakan sort. Berikut adalah contoh codingannya, yaitu ada tumpukan titik tengah dengan codingan seperti ini, urutan bagian kiri dan kanan secara rekursif seperti ini, dan menggabungkan kedua subarray yang sudah terurut, merge array, left, mid, dan right. Untuk tampilan perinya yaitu saya mengkode seperti ini. Nanti yang akan muncul adalah data sebelum diurutkan, yaitu data awal 34, 7, 23, 32, 5, 62, dan angka data yang dihasilkan setelah diurutkan yaitu akan tampilannya seperti berikut. Untuk pengodingan outputnya terlebih dahulu di-set menggunakan Java tugas Java, kemudian di run menggunakan perintah Java spasi tugas 2 sesuai file yang sudah saya buat, dan tampilan akan seperti ini. Data sebelum diurutkan yaitu 34, 7, 23, 32, 5, 62 sama seperti soal di atas. Kemudian data setelah diurutkan yaitu 5, 7, 23, 32, 34, dan 62 dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk analisa kinerja merge sort yaitu kompleksitas waktu. Dalam semua kasus terbaik rata-rata terburuk. Ini karena algoritma membagi array menjadi dua bagian dan kemudian menggabungkannya kembali setelah pengurutan.
Kedua, kompleksitas ruang. Karena memerlukan ruang tambahan untuk menyimpan sub-array sementara selama proses penggabungan. Ketiga adalah stabilitas. Merge adalah algoritma stabil. Berarti elemen ini dengan nilai yang sama akan berdasarkan urutan relatif mereka setelah pengurutan. Beberapa kelebihan yaitu efisien untuk pengurutan data besar, memiliki performa yang konsisten terlepas dari kondisi input. Yang ketiga yaitu dapat diimplementasikan secara paralel. Terakhir, Microsoft memiliki kekurangan yaitu memerlukan lebih banyak memori dibandingkan dengan beberapa algoritma lain seperti quicksort atau insertion sort. Implementasi Microsoft dalam Java menunjukkan bagaimana algoritma ini bekerja untuk mengumpulkan data. Dengan kompleksitas waktu, Microsoft sangat efisien untuk dataset yang besar dan stabil dalam hal pengurutan. Namun, penggunaan memori tambahan harus diperhatikan saat menerapkan algoritma ini. Untuk soal nomor 2 yaitu pengurutan terkecil hingga terbesar menggunakan algoritma counting sort. Nilai yang saya buat yaitu sama seperti yang di atas 34, 7, 3, 32, 23, 32, 5, dan 62. Untuk codingannya seperti berikut. Pertama, membuat array count dengan ukuran maximal plus 1. Kedua, menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array. Ketiga, mengisi kembali array dengan elemen terurut. Untuk contoh codingannya seperti berikut. Dan untuk penampilan pada outputnya yaitu saya menggunakan data seperti soal nomor 1 yaitu data sebelum diurutkan akan menampilkan nilai seperti ini. Kemudian data setelah diurutkan dengan counting sort seperti berikut. Langkah sama seperti soal nomor 1 yaitu Java tugas Java, kemudian menjalankan dengan perintah Java tugas 2. Data sebelum diurutkan yaitu 34, 7, 23, 32, 5, 62, dan setelah diurutkan yaitu 5, 7, 23, 32, 34, dan 62. Analisis kerja counting sort yaitu kompleksitas waktu di mana N adalah jumlah elemen dalam array dan K adalah nilai maksimum dalam array. Kompleksitas ruang karena memerlukan ruang tambahan array count karena memerlukan ruang tambahan untuk array count. Yang ketiga adalah stabilitas. Counting sort adalah algoritma stabil. Yang keempat adalah kelebihan dari counting sort yaitu sangat efisien untuk data dengan rentang nilai terbatas dan dapat sangat cepat jika N jauh lebih kecil dari K. Yang terakhir adalah kekurangan yaitu tidak efisien untuk data dengan rentang nilai yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah elemen. Kesimpulannya, implementasi kedua algoritma pengurutan tersebut menunjukkan bagaimana masing-masing algoritma berfungsi. Merge sort lebih cocok untuk pengurutan umum dengan kompleksitas waktu dan konsisten. Di sisi lain, counting sort lebih efisien ketika bekerja dengan nilai terbatas dan dapat memberikan hasil yang sangat cepat dalam kondisi tertentu. Pemilihan algoritma tergantung pada karakteristik data yang akan diurutkan dan kebutuhan spesifik pada suatu aplikasi. Berikut penjelasan saya mengenai jawaban saya pada tugas 2 struktur data. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.